Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi wa iqtafa atharahu wa sunnatahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Inna khairal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Jamaah sekalian yang saya hormati, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, Zat yang Maha Dermawan yang telah mengaruniakan kepada kita begitu banyak nikmat yang tidak mampu untuk kita hitung dan hendaknya kita balas kebaikan dan nikmat dari Allah Azza wa Jalla dengan selalu mempersembahkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla agar nikmat-nikmat tersebut oleh Allah Azza wa Jalla dilanggengkan dan bahkan ditambah oleh Allah Azza wa Jalla. Kita hadiahkan salawat dan salam untuk Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan semoga kita tetap istiqamah mengikuti sunnah-sunnah Nabi tercinta alaihi salatu wassalam sampai kita semua diwafatkan Allah tabaraka wa ta'ala. Amin ya karim. Jamaah yang saya hormati, kita masuk di bab yang baru dari kitab Sahih Adabul Mufrad, Syarah Sahih Adabul Mufrad. Babu la yastaghfiru li abihi al-musyrik. Bab tidak boleh, la yastaghfir di sini tahrim, pengharaman ya. Tidak diperbolehkan alias haram di sini maknanya. Untuk memintakan ampun, mengistighfarkan, memintakan ampun untuk bapak yang musyrik ya. Ya, yang mati di atas kesyirikan. Ini judul babnya. Bab tidak boleh atau haram ya memintakan ampunan untuk bapak ya yang mati dalam keadaan syirik ya. Masuk di dalamnya ibu juga. Ya, kalau mati di atas syirik tidak boleh. Bahkan dia hidup pun tidak boleh kita mintakan ampunan. Orang tua kita masih hidup tapi kafir, kita berdoa sama Allah, ya Allah ampuni dosa-dosa orang tuaku. Boleh tidak? Tidak boleh. Yang boleh itu apa? Doa apa? Hidayah. Yang diperbolehkan itu doa hidayah untuk keduanya. Jadi para ulama bahkan sudah ijma' ya, sepakat maksudnya. Para ulama sudah konsensus ijma' akan pengharaman untuk minta ampun kepada Allah buat orang tua yang musyrik ya. Orang tua yang musyrik. Adapun berbakti kepada mereka, maka hukumnya apa? Wajib. Walaupun dia kafir. Ya. Wajib hukumnya. Tidak dibedakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam hal bakti antara orang tua yang muslim dengan orang tua yang kafir. Tidak ada tafriq, tidak ada pembedaan. Kita akan bawakan riwayat yang kata para ulama mauquf di sisi sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qawlihi azza wa jalla imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Ya, lanjutannya tidak disebutkan di sini. Wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima wakhfid lahumā janāha adh-dhulli min ar-rahmah wa qur rabbirhamhumā kama rabbayani saghira. Di sini dikatakan ila qawlihi kama rabbayani saghira. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, fanasakhatha al-ayatu allati fi bara'ah. Fanasakhatha al-ayatu allati fi bara'ah.
Apa ayatnya? Maka nalin nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. At-Taubah 113. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, seorang ulama tafsir yang terkenal di kalangan para pemuda sahabat, ya, radhiyallahu anhum. Kalau yang sudah umur, ya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala, jagoan tafsir. Kalau yang remaja Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika beliau menjelaskan atau mengomentari atau menjelaskan tentang Al-Isra ayat 23, di mana Allah berfirman, "Imma yablughanna 'indakal kibar." Ini potongan ayat, ya. Awalnya siapa? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ya. Dan Rabbmu telah memerintahkan agar engkau tidak menyembah melainkan dirinya. Ya. Dan terhadap kedua orang tua, ya, hendaknya apa? Berlaku baik, ihsan, berbakti. Ya. Baru dilanjutkan yang potongan ayat yang dibawakan Ibnu Abbas di sini, imma yablughanna 'indakal kibara. Ya, dalam artian, ya, apabila orang tua tersebut sudah sampai umur kibar, lansia, gitu, ya. Ya, dua-duanya, ahaduhuma aw kilahuma, salah satunya ataupun dua-duanya, kata Allah Azza wa Jalla, firmankan. Maka kata Allah, fala taqul lahuma uffin. Firman Allah, maka jangan sekali-kali kau mengatakan untuk keduanya, orang tuamu, uff. Ya, jangan katakan uff. Saya bacakan matannya dulu, ya, nanti, ya, baru dari penjelasan insyaallah. Kemudian sampai firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan sebagaimana keduanya, ya, mendidik aku sejak kecil, ya. Mendidik aku sejak kecil. Ya, lengkapnya wakhfid lahuma janahadzul. Ya, rendahkanlah bagi kedua orang tua itu sayap kehinaan, gitu. Enggaknya kita di depan orang tua itu khusyuk. Maksudnya tawadhu, merendah diri, gitu kan. Ya, itu kan penuh kasih sayang. Dan katakanlah, ya, kepada mereka berdua ucapan yang karimah, ucapan yang lemah lembut, ucapan yang mulia, ucapan yang baik, ya. Ya. Kemudian apa? Dan berdoalah kepada Allah dengan mengatakan Rabbirhamhuma. Rabbku, rahmatilah keduanya. Ya. Rahmatilah keduanya. Ya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya apa? Mendidikku, mengayomiku sejak kecil. Ini ayat, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, nasakhatha maknanya azalat hukmaha. Hukumnya telah dihapus ayat tadi itu. Ayat yang mengatakan waqur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, berdoalah dengan mengatakan rahmatilah keduanya sebagaimana kedua-duanya mendidik saya sejak kecil. Ya. Kita tahu selama ini kita sudah ngaji, belajar bahwa memohonkan rahmat buat orang tua yang kafir, kemudian apa lagi? Memohonkan ampun untuk dua orang tua yang kafir, itu adalah apa? Tidak diperbolehkan, haram dalam Islam. Tapi zahir ayat, ya, zahir ayat menunjukkan bahwa tidak ada pembedaan di sini. Ya, katakan Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Tidak ada apa? Zahir ayat ini menunjukkan rahmatilah keduanya ya Allah sebagaimana dua-duanya mendidik saya sejak kecil. Di sini tidak ada perincian. Ini orang tuanya kafir atau muslim, enggak ada perincian kan? Baru nanti At-Taubah 113, ya, yang mentaksis, ya, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasanya Ibnu Abbas di sini menasakh, gitu kan. Ya. At-Taubah 113, ya, yang menasakh bahwasanya apa? Ya, keumuman ayat yang bilang mau orang tuanya muslim, mau orang tuanya kafir,
mohonkan rahmat buat keduanya. Itu dinasikh ayatnya. Hukumnya dinasikh ya dengan At-Taubah ayat 113. Apa isinya At-Taubah 113 sebagai penghapus? Ya, yaitu firman Allah, maka lin nabi, tidak pantas, tidak layak bagi seorang nabi, walladzina amanu, dan juga tidak pantas, tidak layak buat orang-orang beriman, ya termasuk kita. Ya, tidak layak untuk apa? An yastaghfiru lil musyrikin. Alias enggak boleh berarti. Tidak boleh memintakan ampun ya atau mintakan rahmat gitu ya kepada Allah untuk siapa? Orang-orang musyrik. Walau kanu uli qurba, walaupun mereka adalah apa? Siapa? Orang-orang kerabat terdekat. Ada hubungan kekerabatan mencintai semata. Dan kerabat terdekat kita siapa? Ikhwan? Orang tua. Itu kerabat terdekat kita orang tua. Walaupun ya. Walaupun orang tua, tidak boleh kita mintakan ampun untuk mereka berdua, mohonkan rahmat untuk mereka berdua ketika mereka kondisinya adalah kafir. Ini hukum Allah. Nggak bisa kita main baper-baperan, perasaan-perasaan di sini. Ini hukum Allah dari langit. Kita harus sami'na wa ata'na, harus taat. Jangan cintai semata. Nggak boleh, nggak boleh. Ya, nggak boleh, nggak boleh. Udah jadi aturan. Antum jangan heran ketika mendengar hadis Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasul bersabda, "Ista'dzantu Rabbi an astaghfira li ummi falam ya'dzan li." Saya pernah minta izin kepada Allah Rabbku untuk aku minta ampun untuk ibuku, untuk ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku coba minta izin, boleh enggak saya minta izin untuk memohonkan ampun, mengistighfarkan buat ibu saya, Aminah. Ya, antum nggak bisa membantah dalil. Falam ya'dzan li. Allah tidak mengizinkan saya. Anda nggak mau terlalu jauh menjelaskan, antum pahami sendiri. Insya Allah antum paham. Karena sensitif. Sensitif sekali. Apalagi dari orang-orang yang, waduh, Masya Allah, belanya habis-habisan. Kadang-kadang dalil nggak main gitu. Perasaan yang main. Kalau kita main apa? Dalil. Bukan perasaan. Ya. Saya tanya, aib nggak ketika Ibrahim bapaknya kafir, mati di atas kekafiran? Aib nggak? Aib nggak? Tercela jadinya Ibrahim gitu, bapaknya mati di atas kekafiran, kesyirikan. Tukang pahat berhala. Tercela jadinya Ibrahim? Ngefek gak ke Ibrahim? Enggak. Ya, bukan aib itu. Biasa. Hidayah Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Jadi itu sebagai gambaran saja. Karena sebagian orang main perasaan di sini. Dan menakwilkan begini, begitu, macam-macam lah. Gitu kan. Ya, jauh ya dari keterangan dalil yang datang. Aku minta izin kepada Allah untuk memohonkan ampun buat ibunda saya, nggak diizinin sama Allah. Kenapa Allah nggak izinin? Ya udah nggak usah nanya, udah jelas gitu. Kalau nggak diizinin kenapa gitu? Nah, kalau kita bahasakan, jelaskan detail, banyak yang baper, main perasaan, nggak main dalil. Ya. Kemudian wasta'dzantuhu an azura qabraha fa'adhina li. Kemudian aku minta izin untuk menziarahi kuburnya. Maka Allah mengizinkan pada saya. Berarti ziarah kubur itu ya apa? Hatta kata para ulama, dia adalah kubur orang kafir tapi dalam rangka mengingat kematian saja gitu kan, bukan untuk memohonkan ampun buat si kafir yang ada dalam kuburan itu. Maka itu enggak masalah. Allah tidak melarang Nabi kita menziarahi kubur ibunya. Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi saya pesankan, di sini bukan momen untuk kita main perasaan. Main perasaan masa ya kan, kebanyakan orang bilang masa sih? Bukan masak-masak, Mas. Ya, nas dalil. Ya, terima yang terima, tolak yang tolak. Ya, terserah urusan masing-masing sama Allah. Yang penting kita mengikuti apa kata nas dalil. Jadi jamaah yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, ya, ayat tadi
disuruh untuk mintakan rahmat buat orang tua atau ampunan buat orang tua, ya, itu dinasakh, dihapus hukumnya dengan At-Taubah ayat 113. Enggak boleh, enggak layak bagi seorang nabi dan orang-orang beriman untuk mintakan ampun buat orang-orang musyrik walaupun mereka adalah kerabat terdekat sekalipun, setelah jelas bagi mereka bahwa mereka penghuni neraka. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Ya. Kemudian jemaah cintai karena Allah tabaraka wa taala, berkata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, atau sebelumnya tentang firman Allah yang mengatakan la taqul lahum uff. Ada ayatnya di sini di matannya dibawakan bahwasanya jangan sekali-kali kau katakan kepada kedua orang tua, ini syarah dari Syekh Husain Al-Uwaisyah. Jangan sekali-kali kau mengatakan kepada kedua orang tua, apalagi sudah lansia ya. Jangan kau katakan apa? Uff. Jangan kau katakan apa? Uffin. Uffin, ya, ini maknanya adalah ya atadajjar. Dalam artian mengeluarkan suara atau nafas, ya, ketika mencium aroma kotoran dari orang tua yang sudah lansia. Mungkin berepet, mungkin grepetan, mungkin belum nyampe kamar mandi, sudah bocor duluan. Kemudian tercium mungkin aromanya oleh sang anak. Maka jangan dikatakan, ini menurut sebagian tafsir ya. Jangan dikatakan, menunjukkan atas kejijikan ya. Jangan dikatakan, menunjukkan atas ya kejijiannya gitu dari kotoran orang tuanya tersebut. Jangan. Ya. Dan ini sependek-pendek ucapan untuk membantah atau menyakiti hati orang tua. Namun kalau ada seandainya ucapan yang dipakai untuk membantah orang tua, menyakiti hati orang tua dari kata-kata ya, yang lebih pendek daripada pun akan diharamkan. Paham maksudnya? Ya, ya, itu haram. Mungkin orang Indonesia banyak menerjemahkannya apa? Gitu. Gitu kan. Gitu. Walaupun dalam penjelasan para ulama maknanya banyak gitu kan. Ada yang mengartikan artinya ketika mencium aroma ya yang tidak sedap jadi dari kotoran orang tua gitu kan. Ya. Kadang orang tua kita kalau udah tua, sakit-sakitan, untuk betul-betul resik kalau bahasa Jawanya ya, jaga aroma mulut misalnya agak sulit karena udah gerak untuk sikat gigi aja kadang lemah mungkin, apalagi sakit gitu kan. Kebetulan kita mungkin mau bopong dia, mau bantu dia mungkin ngangkat dia orang tua kita, kemudian kecium aroma nafasnya yang enggak sedap misalnya, sudah jangan tampakkan kejijian kita, rasa terganggu kita dengan aroma nafas itu. Diam aja. Ya. Tahan gitu kan. Dalam artian jangan keluarin kata-kata bapak kok, ibu kok bau mulutnya busuk banget. Naudzubillah. Ya. Jangan keluarkan kata-kata seperti itu. Ya. Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sebusuk-busuknya bau kita dulu pas kecil enggak pernah mereka bilang busuk nih dedek bau. Tidak ada. Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan fala taqul lahum uffin ya ay la tusmi'huma qawlan sayyi'a. Umum. Jangan perdengarkan itu secara umum kata Ibnu Katsir, maknanya jangan perdengarkan bagi keduanya ya ucapan-ucapan yang sayyi, yang buruk, kurang ajar gitu loh. Ya. Hatta wala ta'fif kata beliau. Hatta walaupun tidak pula ta'fif, ucapan gitu. Dan seterusnya. Alladhi huwa adna maratibil qawli sayyi, yang merupakan serendah-rendah ya tingkatan ucapan buruk. Apalagi di atas itu. Ogah,
malas, apa dan seterusnya. Dalam rangka membantah ucapan orang tua. Saja yang paling pendek ibaratnya itu haram. Bagaimana yang lebih dari itu? Wala tanharhuma, dan jangan ya engkau menghardik, membentak keduanya. Tidak sedikit jemaah yang saya cintai anak yang berani membentak siapa? Kedua orang tua. Dibentak orang tuanya. La ilaha illallah. Ya, tidak sedikit. Jangan sampai. Kalau bisa kita ngangkat suara lebih tinggi pun jangan. Jangan. Angkat suara lebih tinggi dari orang tua kita, jangan. Apalagi sampai harus membentak mereka. Ya. Kadang-kadang sebagian anak kalau malas, kesel disuruh, dia hentakkan kakinya di tanah ya, maksudnya di lantai itu, ya, di tanah. Allah musta'an. Ya, ini bisa masuk. Cinta kepada Allah. La tanharhuma. Ya, maksudnya la tasjurhuma. Wala yasilu minka ilaihi ma fi'lun qabih. Jangan sampai ada perbuatan buruk dari kita yang sampai ke mereka itu. Jangan sampai perbuatan buruk kita itu mengenai mereka lah, orang tua kita itu. Ini menunjukkan, kalau boleh saya bahasakan, orang tua itu sosok yang sakral banget ya. Maksudnya luar biasa gitu orang tua itu. Ya. Orang tua itu enggak main-main gitu kan. Digandeng kewajiban menyembah Allah, tauhid, dengan kewajiban apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Menunjukkan, enggak main-main memang kedudukan orang tua itu. Subhanallah. Nah, wa qul lahuma qawlan karima. Anda sudah sempat ceritakan tentang apa ya, jangan sampai ada perbuatan buruk yang sampai kepada mereka itu. Ya. Anda pernah ceritain tentang Abu Hurairah yang ketika dia dipanggil ibunya, dia nyaut dengan suara yang lebih tinggi dari ibunya, maka dia menyesal, neraka depan mata rasanya, dia pergi beli budak 2 orang di pasar budak, kemudian dia merdekakan 2 budak itu sebagai bentuk kafarat dia, denda dia dari mengangkat suara lebih tinggi dari ibunya. Abu Hurairah radhiyallahu taala. Subhanallah. Ya. Kemudian Allah berfirman, "Wa qul lahumā qawlan karīmā," dan katakan kepada mereka berdua ucapan yang mulia, yang baik. Maknanya apa? Kata Syekh, hasanan jamilan layyinan tayyiban bita'addubin wa tawqirin wa ta'zimin, kata beliau. Ya, ucapkan bagi mereka berdua ucapan yang hasanan, yang indah, yang bagus, sopan. Jamilan, yang indah gitu kan, bagus. Ya, dengan ya apa ya? Lembut, layyinan, lembut gitu kan. Ya, tayyiban, bagus, baik gitu kan. Bita'addubin, dengan adab. Ya. Adab. Yang kita miris kadang-kadang, mohon maaf jemaah kalau ini saya ungkapkan, yang kita miris kadang-kadang ada sebagian orang yang enggak ngaji sunnah, belum ngaji sunnah, tapi bisa mengalahkan orang yang sudah ngaji sunnah dalam hal kelembutan terhadap kedua orang tua. Harusnya yang sudah ngaji seperti kita ini tak terkalahkan dalam hal kelembutan terhadap kedua orang tua. Kita harus introspeksi diri, jemaah. Ya, banyak kita yang masih sama orang tua itu kadang sikap kita tidak mencerminkan bahwasanya kita ini orang penuntut ilmu gitu. Orang yang sudah ngaji gitu kan. Ya. Apakah kita menyangka ngikutin salafus soleh itu hanya dalam hal akidah saja, ibadah saja? Mereka kita titi jejak mereka, bahkan Rasul SAW sebagai pimpinan salaf ini, ya, itu harus diikuti juga apanya? Adab dan akhlaknya. Bagi mereka, ini kita sudah jelaskan banyak contoh, kisah bagaimana salaf itu terhadap ibunya, subhanallah. Ya, Muhammad bin Sirin, bagaimana di hadapan ibunya, kayak orang sakit ngomong sama ibunya, lembut, gitu. Kayak orang sakit. Di saat sebagian anak sumpah serapah gitu kan ketika ibunya, Allah musta'an. Ya. Dia enggak nyadar dia sedang dia dengan bersikap seperti itu sebenarnya dia sedang mengundang balasan dari Allah di mana nanti anaknya bisa jadi lebih sadis dibandingkan dia terhadap orang tuanya sekarang. Nanti anaknya bisa jadi lebih sadis sikapnya dibandingkan dia. Karena al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Birru aba'akum yaburrukum abna'ukum.
bakti kepada orang tua kalian, nanti anak-anak kalian juga akan bakti kepada kalian. Baik. Kemudian wa tauqir. Tauqir itu penghormatan gitu kan. Udah orang tua itu udah kayak raja kita bikin dia mencintai sama ta'ala. Sebagaimana Yusuf alaihissalam ketika jadi pejabat tinggi, padahal dia pejabat tinggi, kita nggak punya jabatan apa-apa, ibaratnya sama orang tua, ya Allah. Ya. Padahal kita depan orang tua itu budak di hadapan Tuhan, harusnya begitu. Walaupun nggak harus sujud-sujud kepadanya. Ya. Lo bisa kita seperti budak di hadapan Tuhan. Apapun titahnya inggih, siap. Gitu. Mencintai Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi apa? Tauqir, ta'zim, pengagungan, pemuliaan terhadap kedua orang tua. Ya. Jadi itu makna wa qul lahum qawlan karima. Ya. Beradab, menghormati, memuliakan ya, orang tua tersebut. Wa qala Mujahid, dan berkata Imam Mujahid bin Jabr, ini pembesar tabi'in, muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Fi hadhihi al-ayah aidan ya, idza balagha 'indaka min al-kibari ma yabulan fala tataqadhdharhuma wa la taqul lahumā uff hina tumitu 'anhuma al-khalā'a wal-bawl kama kana yumitanihi 'anka saghiran. Ini keren banget ini menurut saya ya. Tafsirannya Mujahid bin Jabr, muridnya Ibnu Abbas, yang para ulama berkata, bila Mujahid berbicara tafsir, seolah-olah kau mendengar Abdullah bin Abbas ngomong tafsir gitu. Ya, murid nggak jauh dari gurunya gitu kan. Bahasanya para tukang, pasir tidak jatuh jauh dari sekop gitu kan. Ya. Jadi kata para ulama, kalau Mujahid berbicara tafsir, seolah-olah kau mendengar siapa? Ibnu Abbas bicara tafsir gitu. Ini keren sekali nih. Imam Mujahid, Mujahid bin Jabr, seorang tabi'in, ketika menjelaskan ya ayat ini, beliau mengatakan di dalam ayat ini juga bahwasanya apabila mereka berdua, orang tua itu udah lansia di sisimu, udah tua gitu kan. Ya. Kemudian apa? Terjadi misalnya, apa yang saya sinyalir tadi, maya bulan. Misalnya dua-duanya pipis misalnya, mungkin bocor, udah nggak ketahan, ya. Ya saya lihat sebagian orang tua kayak seperti itu ya, yang nggak jauh dari kehidupan saya gitu ya. Kadang bocor gitu, belum nyampe udah grepetan. Ya. Karena kita tahu ilmunya, ya sudah, nggak ada. Ya, terjadi jemaah, terjadi. Ya, ketika ke rumah anak misalnya, sempat ya, tinggal di rumah dalam beberapa waktu, kadang urusan kotoran memang yang namanya juga udah tua, ya sudah kita tahu ilmunya, masa kita yang nyeramahin orang, kita sendiri jujur nih bapak nih, udah saya siram, ya lepotan sana sini, udah siram. Karena kita tahu ilmunya, masa kita cuma bisa ceramahin orang, kita sendiri nggak praktek gitu. A'udzubillah. Ya. Jadi kata Mujahid, ya, fala tataqadzarhuma. Ya. Ini pipis ini, bagaimana kalau ya, kotoran gitu kan. La tataqadzarhuma kata. Jangan merasa jijik. Ya, jangan merasa jijik. Ya, dengan mereka berdua itu, bapak ini, ibu ini, jorok misalnya. Jangan takadzur. Wala taqul lahum uff. Jangan juga mengatakan kepada mereka uff. Uff di sini adalah apa? Gitu. Ngeluarin nafas yang menunjukkan kejijian gitu. Kata Mujahid begitu. Hina tumitu anhum al-khala wal baul. Ketika kalian membersihkan dari kedua orang tua, membersihkan dari kedua orang tua, ya, kotoran maupun kencing gitu kan. Jangan pesing nih gitu kan. Jangan sampai keluar dari mulut kita jemaah. Ya. Busuk nih, jorok nih, pesing nih, jangan keluar. Durhaka pun. Jangan keluar. Ya. Orang enggak ngomong aja gitu aja, durhaka.
Gimana dengan tambah dengan suara? Jangan mencintai suara. Tahan sudah. Ya. Kata Mujahid, kama kana yumitanihi anka sagiran. Sebagaimana dulu ketika masih kecil kamu tuh, dua-duanya apa? Enggak pernah jijik, enggak pernah. Saya belum pernah melihat seorang ibu pakai apa ya? Pakai masker atau tutup mulut, tutup hidung pas mau nyebokin anak. Enggak ada. Bahkan saya sendiri nyebokin anak saya, ketika istri saya lagi enggak ada, saya nyebokin anak itu. Enggak pernah saya. Bahkan saya napas normal aja gitu. Bau-baunya ya tetap aja bau bayi, bau anak, bau bayi. Ya, mencintai Subhanahu wa ta'ala. Sampai sebagian ummahat kayak heran gitu. Masa Umi Ustadz nyebokin anak juga? Ya, emang kenapa? Emang Ustadz nggak boleh nyebok anaknya? Emang Ustadz malaikat apa? Ya, mencintai Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya sama, ini nasihat juga. Ya. Ada saatnya orang ibu, ya istri kita mungkin sakit, mungkin kondisi tertentu. Ya jangan hanya ngandelin, tolong minum anaknya tuh. Ya padahalnya dia nggak ada kerjaan, main HP dia. Istrinya sakit misalnya, bantulah gitu kan istrinya. Ya. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian waktu beliau membantu pekerjaan rumah istri beliau dibantu pekerjaan rumah itu. Rasul. Bukan ustadz lagi nih, Rasul. Bayangkan. Enggak gengsi beliau. Sebagian orang gengsi gitu kan. Saya kan raja di rumah tangga, presiden, pimpinan. Jangan. Ya. Jangan sok-sok jadi pemimpin yang mencintai. Ya. Kita butuh ta'awun, bantu, berat. Ya. Rasain gimana capeknya jadi emak gitu. Kalau ditantang jemaah, urus anak sehari dari pagi sampai sore, sehari aja. Berantakan anak kita tuh. Enggak seperfect siapa? Seorang ibu gitu. Saya pernah, istri saya ada urusan di luar, minta tolong anak-anak dimandiin. Mandiin. Saya tahu bagaimana istri saya memandikan anak-anak saya. Ya. Karena memang untuk anak-anak istri saya nggak mau menyerahkan ke siapapun, mau pembantu, mau apa, nggak ada. Ya. Harus dia yang pegang gitu kan. Salut lah di situ gitu kan. Cuman ada kondisi-kondisi tertentu minta tolong, minta. Sampai subhanallah, ketika saya mandiin anak saya ya padanya, kita kan enggak terlalu ini ya, enggak perfect, kadang-kadang enggak terlalu. Sampai anak saya komentar, "Wah, bini mandiin aku enggak beres," katanya. Wah, coba. Serius ya? Saya nukilkan dan ucapan anak saya itu yang paling kecil itu. "Enggak beres nih Abi mandiin aku." Laporan pula sama uminya. Karena udah dibiasain oleh uminya mandi itu perfect. Sela-sela jari jemari itu udah kena sabun semua pakai spon itu ya. Jadi giliran ndak dimandiin ndak sesuai dengan kebiasaan, emang nggak ada yang seperfect ibu. Dan banyak ungkapan yang mengatakan satu ibu bisa ngurus mungkin 15-an anak sekalipun bisa diurus, kelar, mandiin, nyuapin. Belum tentu 10 orang anak bisa ngurus satu orang ibu. Banyak nggak? Banyak. Cerita, sebagian orang cerita. Tadi pagi, saya habis olahraga, badminton, duduk sama seorang ikhwan. Dia cerita. Istrinya punya saudara banyak, sampai istrinya mengeluh. Capek ya di dunia ini, ngurus sendiri. Saudara-saudara yang lain nggak ada yang ikut, yang cawe-cawe ngikut ngurus ibunya. Yang sudah, aduh rewel, minta ini, pijit sana, pijit situ, minta berobat sini. Sendiri, padahal saudara-saudara yang laki-laki banyak. Nggak ada yang cawe-cawe ikut. Sampai deh, Insya Allah. Padahal ini pintu surga gitu. Kenapa nggak berlomba gitu mencintai Subhanahu wa ta'ala? Ya. Allah musta'an. Jadi betul kalau memang dikatakan seperti itu ya. Kecuali yang Allah rahmati ya, ini ya ada anak yang Masya Allah rebutan tuh berbakti dan mengurus orang tua itu. Ada. Cuman kebanyakannya itu. Ya. Satu ibu bisa ngurus 10 anak, tapi 10 anak belum tentu bisa ngurus satu ibu atau satu bapak. Sampai antum pernah dengar nggak kisah di Timur Tengah sana
saudara kandung menggugat saudara kandungnya saling gugat-gugat ke pengadilan loh Pak. Demi siapa yang lebih berhak mengurus. Ini kok ngeri. Ini level bakti apa ini Pak? Sampai gugat-gugatan gitu Pak. Pengadilan. Siapa yang lebih berhak mengurus. Rebut-rebutan demi mengurus orang tua. Di saat sebanyakan anak sekarang serah-serah. Oh, kamu aja dah. Kamu. Coba, gitu tak? Ini sampai gugat-gugatan loh jemaah. Demi menang siapa yang lebih sampai dibawa ke hakim. Allahu Akbar, ini bakti apa gitu kan. Ya. Bahkan rebutan gendong ibu ketika tawaf ada. Ya Rabbi. Kita jauh kadang-kadang jangan cinta. Ya kita berusaha semampu kita. Masalahnya pintu surga orang tua itu Ibu, Pak, Bu. Pintu surga. Kalau kita mau jaga pintu surga itu, kalau mau sia-siakan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pilihan. Kalau kita jaga surga menanti, kalau kita sia-siakan neraka menunggu. Tinggal pilih. Kemudian jamaah yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla fanasakhatha al-ayatul lati fi bara'ah. Ya. Ucapan Ibnu Abbas yang mengatakan ayat yang memerintahkan untuk mohonkan rahmat, ampunan buat orang tua itu dihapus dengan surat Bara'ah surat At-Taubah ayat 113 tadi. Yaitu firman Allah, tidak sepantasnya seorang nabi dan orang beriman mintakan ampun buat orang-orang musyrikin walaupun kerabat terdekat, setelah jelas bagi mereka bahwa mereka penghuni neraka. Ya. Sebagai contoh yang populer sekali siapa jemaah? Ya. Abu Talib lah, walaupun ini judulnya bukan orang tua ya. Tapi kasusnya mirip. Bukan orang tuanya Nabi, tapi Abu Talib ini udah kayak orang tuanya Nabi dah. Karena Nabi ya sekitar umur 8 tahunan lah kira-kira. Itu dalam pengasuhan siapa? Abu Talib. Setelah kakek beliau Abdul Muttalib meninggal. Ya. Dan Abu Talib ini banyak anak dia mah. Anaknya banyak. Tapi beliau bukan orang kaya. Maka Nabi berpikir bagaimana enggak ngerepotin paman beliau. Maka apa? Dia tanya paman, saya mau kerja paman, cari penghasilan gitu. Enggak ada nak di Mekah ini, enggak ada kerjaan. Paling yang ada ngembala. Dalam hadis Bukhari, ma min nabiyyin bu'its illa wara'al ghanam. Tidak ada nabi yang diutus oleh Allah melainkan dia pernah sempat mengembala apa? Kambing. Sempat menggembala kambing. Ketika ditanya, ya, wa anta ya Rasulullah, engkau juga ya Rasulullah? Kata beliau, na'am kuntu ar'aha ala qararit min ahli Makkah. Ya, dulu saya pernah gitu kan, menggembala kambing, upahnya cuma qararit. Seharian gembala kambing cuma dapat qararit, maksudnya gandum semut gitu maksudnya. Upahnya segitu. Demi supaya enggak ngerepotin paman. Ya. Sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya. Jadi ketika Abu Talib ya meninggal, Nabi kita sudah berjanji dengan mengatakan wallahi demi Allah la astaghfiranna laka ma lam unha an. Saya betul-betul akan memintakan ampun buat engkau paman ya. Selama aku tidak dilarang. Saya tanya di sini, Abu Talib masuk uli qurba enggak dalam ayat At-Taubah tadi itu? Uli qurba, masuk kerabat Nabi enggak? Paman kerabat enggak? Banget. Ya. Entah Pak D atau Pak Le itu kerabat enggak tuh? Kerabat, wajib disambung. Mencintai sonota. Maka apa? Saya benar-benar akan mintakan ampun untukmu wahai paman ketika Abu Talib mati di atas kekafiran ya. Jika ditalkin sama Nabi, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju biha laka indallah. Paman ucapkanlah la ilaha illallah kalimat yang aku akan berhujjah, beralasan dengannya, membela engkau nanti di hadapan Allah gitu loh. Tapi Abu Jahal dan yang lainnya di situ, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apa kau benci dengan agama nenek moyangmu Abdul Muttalib? Jadi yang satu
nalkinin la ilaha illallah, yang satu nalkinin biar mati di atas agama penyembahan berhala. Akhirnya apa? Abu Talib di akhir hayatnya mengatakan bal ala millati Abdul Muttalib. Bahkan tetap istiqomah berada di atas agamanya Abdul Muttalib, penyembahan berhala. Mati di atas kekafiran. Nabi kita sedihnya minta ampun jemaah. Orang yang sangat didambakan bisa masuk Islam, dapat hidayah. Ya, donatur tetap Nabi kita ibaratnya, pembela beliau. Ya. Dan dia tahu Islam yang dibawa Nabi kita hak gitu kan. Tapi apa kata manusia? Manusia lagi. Ya. Apa kata orang Mekah gitu kan. Jadi terhalang dari hidayah gara-gara omongan manusia. Banyak nggak hari ini jemaah? Takut diomongin orang komplek, takut ngomongin orang kampung, takut diomongin masyarakat, bilang ini, bilang itu. Akhirnya dia terhalang dari menerima kebenaran, padahal dia tahu kebenaran. Dan betapa banyak kasus seperti itu gitu. Udah biasa aja lah beragama, biasa-biasa aja lah ngikutin tradisi, gisun nenek moyang. Oh, ini berarti lebih mencari ridho manusia dibandingkan ridho Allah. Camkan ini omongan jamaah cintai semata supaya kita nggak salah. Ya, prinsip moto seorang Muslim sejati itu apa? Yang penting Allah ridho, mau manusia secil bambu apus kek, secil Langkap kek, se-Jakarta kek, se-Indonesia kek, sedunia kek, nggak suka, silakan, nggak apa-apa. Walaupun saya harus mati makan akar pohon ibaratnya karena nggak ada yang menolong, nggak ada yang pedulikan, yang penting saya mendapatkan ridho Allah, mencari ridho Allah, nggak masalah. Itu prinsip seorang mukmin jemaah. Sebentar di dunia ini Pak, sebentar di dunia ini. Jangan lebih mencari ridho manusia yang kadang-kadang menjerumuskan gitu kan, dibandingkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian ya, maka apa jemaah cintai Subhanahu wa taala? Ya, Allah turunkan, ini sebab nuzul dari ayat ini ya, Taubah 113 ini disebutkan oleh sebagian ulama. Bahwasanya apa? Nabi kita pernah berkeinginan keras untuk apa? Memohonkan ampun buat paman beliau yang mati di atas kesyirikan, yaitu siapa? Abu Talib, ya. Akhirnya Allah turunkan tidak pantas seorang nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampun buat orang-orang yang musyrik walaupun mereka adalah kerabat terdekat. Setelah jelas bagi mereka bahwa mereka penghuni neraka. Kita lanjut setelah adzan sedikit insyaallah taala. Silakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjut sedikit jemaah sekalian cintai karena Allah. Jadi ini kasus Abu Talib ya, sebagai contoh ya. Sebagai contoh ya, di mana nabi kita dilarang oleh Allah untuk memohonkan ampun buat paman beliau. Ya akhirnya Abu Talib menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Ini mau main perasaan lagi nggak di sini? Masa sih paman nabi? Ya. Nah, menurut sebagian sekte, sebagian kelompok menyimpang, ya Abu Talib di surga katanya. Ada yang berpendapat seperti itu. Na'udzubillah. Bertentangan dengan nas-nas yang ada. Dan Abu Talib ini adalah orang yang paling ringan level azabnya nanti di neraka. Bagaimana level ringannya itu? Ada yang ingat? Paling ringan. Diletakkan di telapak kakinya itu apa? 2 kerikil jahannam. Apa yang terjadi? Yaghli minhuma dimaghuh. Yang kemudian apa? Otaknya mendidih. Lecek gitu. Otaknya. Itu paling rendah. Ya. Makanya saya tidak habis pikir ya jemaah. Sebagaimana di hadis Nu'man bin Bashir ya, ada orang yang diletakkan di bawah telapak kakinya itu jamratan, 2 batu, 2 kerikil jahannam. Yaghli minhuma dimaghuhu ma yara ya ma yara ya ashadd yani wa ahadan ashadd minhu adaban wa innahu la ahwanuhum adaban.
Ya, ketika diletakkan 2 kerikil di bawah telapak kakinya itu, sampai mendidih otaknya itu, ya, dan dia melihat tidak ada orang yang paling rendah azabnya. Ya, maksudnya maaf, tidak ada orang yang paling sadis, paling parah azabnya melainkan dia. Padahal itu paling, paham maksudnya? Diletakkan kerikil jahanam di telapak kakinya, ya, di perut telapak kakinya itu, akhmus itu di perutnya ini, lekukannya. Maaf, di lekukannya. Kerikil jahanam diletakkan sampai mendidih kepalanya. Dan dia merasa dialah orang yang paling apa? Pedih siksanya, padahal paling rendah. Level paling rendah, tapi merasa paling pedih. Na'udzubillah. Saya yakin ya, orang-orang yang mempermainkan neraka hari ini di medsos dengan mengatakan hari pertama di neraka, ya, selfie gitu. Panas sih, tapi rame katanya, seru katanya. Walaupun panas. Nasallallahu alaihi wasallam. Saya yakin mereka adalah orang juhal. Orang-orang bodoh. Yang bodohnya udah kelewatan. Ya. Saya sering berkata di majelis-majelis, yang saya takutkan itu apa? Al-qadaru muwakkalun bil mantiq. Terkadang takdir itu diwakili oleh ucapan. Apa maksudnya? Takutnya sesuai dengan omongan. Ngeri jemaah. Ya. Saya pas sempat melihat hal itu, Allah, ini sudah separah inikah manusia gitu. Ya. Itu bisa kufur nggak itu jemaah? Itu mempermainkan ayat-ayat Allah nggak itu masuk? Oh, nggak main-main, bisa kufur. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakan pada mereka, Muhammad, apakah terhadap Allah, ayat-ayat Allah, ini neraka, surga, itu tanda-tanda kebesaran Allah itu. Ayat-ayat Allah itu. Ya, apakah Allah terhadap Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian memperolok-olok, main-mainin, bikin candaan? Jangan minta maaf, kalian sudah kafir setelah iman. Oh, ngeri jemaah. Ya. Apa dia nggak tahu neraka itu Allah musta'an seperti tadi, paling rendah aja kayak gitu sampai didih otaknya itu. Kerikil jahanam diletakkan. Ya, Nabi menjelaskan nanti jemaah cintai Subhanahu wa taala ada orang yang paling an'amu ahli dunia. Manusia yang paling nikmat hidupnya di dunia, tapi dia kufur. Apa yang enggak dia punya di dunia? Kenikmatan apa yang enggak? Oh, pokoknya paling enak hidupnya di dunia. Tapi dia kufur. Nanti ketika dia mau dimasukkan ke dalam neraka, diapain sama Allah? Yughmasu ghamsah. Kata Nabi SAW, dia cuma diapain? Dicelupin, angkat lagi. Celupin sebentar dong, set, angkat lagi. Suruh nyicipin tuh, jahanam sebentar, set, ceburin, angkat lagi. Cuman sebentar. Penderitaan yang cuma sebentar itu saja menjadikan dia lupa kalau dulu di dunia dia adalah orang paling apa? Paling bahagia, paling nikmat. Paham maksudnya? Jadi pedihnya jahanam itu menjadikan lupa, ya, kenikmatan yang pernah seseorang rasakan ketika di dunia. Mungkin dia paling nikmat hidupnya di dunia. Ya. Sebaliknya orang yang paling bu'us, orang yang paling sengsara hidupnya di dunia ketika dia dicelupkan sekali dalam surga, kemudian ditanya, kau pernah merasakan kesengsaraan enggak? Dia katakan, ma ra'aitu bu'san qat. Sama sekali saya enggak pernah merasakan kesengsaraan. Dia lupa sama sengsaranya di dunia. Swaking di surga itu. Sebentar dong. Ya, jadi main-mainan. Allah musta'an.
Udah gitu ada yang udik lagi, ada yang bikin hari pertama di neraka, sekarang muncul lagi hari pertama di surga. Manusia sudah ngaco sudah kadang-kadang. Semoga Allah berikan hidayah. Ya. Kayaknya sih orang Islam, kebanyakan mungkin orang Islam mungkin itu. Yang kurang iman. Saya yakin kurang iman, kurang ilmu, bodoh lah sampai melakukan hal seperti itu. Kalau orang yang waras duduk di majelis ilmu, insya Allah nggak akan sampai melakukan hal seperti itu. Ngeri neraka itu jemaah. Ya, kalau dimain-mainin gitu loh. Kita akhiri yang terakhir di sini. Ay anna ayat al-Isra ya amarat bi birril walidain. Kata Syekh ya menjelaskan bahwasanya ayat dalam surat Al-Isra memerintahkan untuk apa? Berbakti kepada kedua orang tua dengan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana dan seterusnya. Itu kan ayat-ayatnya nyuruh untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan di antara wa min dzalika al-istighfar lahuma. Masuk bagian dari bakti sama orang tua adalah apa? Memohonkan ampun untuk keduanya. Paham maksudnya jemaah? Termasuk bagian dari berbakti kepada kedua orang tua adalah apa? Memohonkan ampun buat orang tua. Ya. Sawa'un akana muslimaini au ghaira dzalik. Ya. Ya, sama saja apakah dia muslim maupun enggak muslim dua orang tuanya. Kan zahir ayat-ayatnya begitu kan dalam Isra itu. Ya. Enggak ada perincian apakah muslim saja atau muslim saja yang boleh atau kafir juga boleh. Itu enggak ada perinciannya, umum di surat Al-Isra itu. Faja'atil ayah fi surat Bara'ah, datanglah ayat di dalam surat Bara'ah At-Taubah tanha 'anil istighfar li ulil qurba minal musyrikin. Datang At-Taubah 113 tadi melarang dari mohonkan ampun buat kerabat terdekat sekalipun dari kalangan orang-orang musyrikin. Karena mohonkan ampun buat orang-orang musyrikin biar diampuni Allah itu namanya apa jemaah? Talabul muhal. Apa itu ya? Ay talabul mustahil. Minta sesuatu yang apa? Mustahil. Impossible gitu. Enggak mungkin gitu. Enggak bisa, enggak mungkin. Mintain ampun 1.000.000 kali buat orang musyrik mati kafir, enggak bakal Allah ampuni. Jangankan ngomong orang musyrik, jelas-jelas musyrik, orang munafik yang ngaku Islam saja, apa kata Allah? Ya. Apa kata Allah? Sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfirallahu lahum. Sama saja buat mereka orang-orang munafik itu Muhammad. Kau mintakan ampun buat mereka, enggak mintain ampun buat mereka, enggak bakal Allah ampuni. Munafik itu yang ngaku Islam padahal. Walaupun menyembunyikan kekafiran. Bagaimana yang kafir benar-benar asli kafir, walaupun orang tua mau mintain ampun, ini namanya talabul muhal, minta sesuatu yang mustahil. Antum juga tahu An-Nisa ayat 48 tegas Allah katakan innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak bakal mengampuni apa? Ya. Apa? Dosa dia apa? Disekutukan. Allah enggak bakal ampuni. Ya. Dan Allah ampuni dosa selain syirik buat yang Allah kehendaki. Tapi syirik enggak bakal Allah ampuni. Antum camkan itu An-Nisa 48 jemaah cinta. Maksudnya ingat selalu itu An-Nisa 48. Menunjukkan memintain ampun buat orang kafir kayak gimana pun enggak bakal diampuni. Jemaah cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena orang musyrik enggak bakal diampuni oleh Allah tabaraka wa taala, ya. Baik. Sama juga sebagaimana saya sudah sampaikan, walaupun orang tua yang musyrik itu masih hidup juga enggak boleh dimintain ampun buat mereka. Adapun didoakan supaya dapat hidayah, maka itu diperintahkan, dianjurkan, ya. Abu Hurairah mohonin hidayah buat siapa? Ibu beliau. Waktu itu masih kafir. Enggak masalah. Dia mencintai karena Allah tabaraka wa taala, ya.
Nah, ini juga menunjukkan bahwa, terakhir saya jelaskan, singkat saja, kemudian kita tutup. Kalau memohonkan ampun buat orang tua yang musyrik, haram, dilarang, berarti sebaliknya. Memohonkan ampun buat orang tua yang muslim, apa dia? Berarti dia diperintahkan berarti. Simpel ya. Kalau memintakan ampun buat orang tua yang musyrik, haram, berarti ya, mintakan ampun buat orang tua yang muslim, mati di atas Islam, maka apa? Ma'murun bihi, diperintahkan, dianjurkan, disyariatkan, yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang apabila seorang anak memohonkan ampun buat bapaknya, buat ibunya misalnya, yang sedang berada di alam barzah sana, dalam kubur, dalam penantian, ya, dia mintakan ampun buat ibunya, buat bapaknya misalnya, maka bapaknya akan diberitahu, ya, dengan apa? Apa jemaah? Dengan pembaharuan level yang baru. Tadinya level dia ya sekian misalnya, tapi begitu anak-anaknya mohonin ampun buat dia, langsung apa? Dikasih tahu, levelmu naik mas, atau ibunya, levelmu naik bu, naik levelnya, ya. Kemudian apa yang mencintai Allah Subhanahu wa taala? Ya, orang tua tersebut nanya, ya, bima ya Rabb, dengan apa ini wahai Rabb? Makanya jemaah, kalau saya sering katakan, sejujur-jujur bakti itu adalah bakti setelah orang tua meninggal. Dengan cara apa diantaranya? Istighfar buat mereka. Maka saya anjurkan diri saya dan antum semua jemaah cintai, banyakin istighfar buat orang tua kita. Dan mintain ampun. Allahumma ighfir li abi, ya Allah ampuni bapakku ya Allah. Allahumma ighfir li ummi, ya Allah ampuni ibuku ya Allah. Karena setiap kali kita mintakan ampun buat mereka, dikasih tahu kabar baru. Mas, atau Pak, Bu, levelmu naik. Anaknya yang lain mohonkan ampun lagi. Mungkin nomor berapa anaknya mohonkan ampun. Dikasih tahu terus, levelmu naik. Masya Allah. Apa kita nggak mau membuat orang tua kita bahagia di alam barzahnya sana? Dengan levelnya naik di sisi Allah Azza wa Jal. Mencintai Subhanahu wa ta'ala. Harusnya anak-anak berlomba-lomba gitu. Ya, kita bersaudara berapa nih? Lomba-lomba sama saudara kita. Ya, banyak-banyakan, ya, mohonkan ampun buat orang tua yang udah nggak ada itu. Karena setiap kali dimohonkan ampun, sebagaimana dalam hadis, maka dikasih tahu, bahwasanya levelmu naik. Ada lagi yang levelmu naik. Ya Allah, gimana senangnya. Makanya kita nih, ya, aset orang tua kita jemaah cintai. Kalau kita soleh, insya Allah kita ingat istighfar buat mereka, mohonkan ampun buat mereka. Maka dia nanya itu, bima ya Rabb, dengan apa ya Rabb kok naik tingkatanku, masuk levelku kok naik, dengan sebab apa ya Rabb? Maka dikatakan sebagaimana hadis yang sahih, bistighfari waladika lak. Oh, itu anakmu habis istighfarin kamu. Masya Allah. Setiap kali anaknya mohonkan ampun, naik lagi. Ada yang istighfar, naik lagi. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah menolong kita untuk mudah memohonkan ampun buat orang tua kita. Allahumma ighfir li abi wa ummi. Ya, untuk bapaknya meninggal, Allahumma ighfir li abi. Ibunya yang meninggal, Allahumma ighfir li ummi. Misal. Seperti itu. Biar semakin tinggi kedudukan mereka di sisi Allah Azza wa Jalla. Di pertemuan berikutnya biidznillah kita masuk bab baru, babu birril walidil musyrik. Bab berbakti kepada, ya, bapak atau orang tua yang musyrik. Kalau tadi kan mintain ampun gitu kan. Kalau sekarang berbakti. Gimana berbakti sama orang tua itu? Ya, nanti ada terkait tentang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas di sini insyaallah taala kisahnya. Sampai di sini dulu jemaah saya menghormati. Barakallahu fiikum. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat buat saya pribadi. Mudah-mudahan kita semakin menjadi anak yang berbakti, ya, dan mudah-mudahan kita dikaruniakan, kalau kita seorang tua, orang tua sekarang, mudah-mudahan kita dikaruniakan oleh Allah anak-anak yang berbakti kepada kita, yang akan ingat doa buat kita baik ketika kita hidup maupun setelah kita wafat nanti. Barakallahu fiikum wa sallallahu ala Muhammadin
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.